cara memaksimalkan pikiran bawah sadar. Tentu saja pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara masuk ke dalam pikiran bawah sadar untuk kemudian bisa dimaksimalkan. Nah, ini dia penjelasan tentang pintu gerbang pikiran bawah sadar. Halo, saya Wisnu Sulaiman, salam budaya. Kali ini kita membahas tentang pintu gerbang pikiran bawah sadar. Ini penting sekali, kenapa? Ketika kita pengen memaksimalkan pikiran bawah sadar, tentu saja kita harus masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara masuk ke dalam pikiran bawah sadar? Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan pintu gerbang pikiran bawah sadar. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar memiliki kekuatan 12%, sementara pikiran bawah sadar memiliki kekuatan 88%. Uniknya adalah antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada yang disebut sebagai RAS, Reticular Activating System, atau yang disebut sebagai area kritis. Ini adalah pintu yang membatasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Informasi, ide, ataupun sugesti sulit untuk masuk ke area ini. Nah, ternyata ada loh pintunya yang bisa membuat sugesti itu masuk begitu saja tanpa dikritisi oleh area kritis atau RAS tadi. Ini yang disebut sebagai pintu gerbang pikiran bawah sadar. Sebelum kita menjelaskan tentang bagaimana cara membukanya, Anda perlu untuk melihat penjelasan berikut ini. Sains tentang brainwave atau gelombang otak. Tentang gelombang otak ini ada banyak versi. Nah, yang paling umum dijelaskan adalah ada 4 level dalam gelombang otak kita. Yang pertama adalah gelombang otak beta. Di gelombang otak beta ini di kisaran 14 sampai 30 Hz. Di mana di frekuensi ini seseorang sedang dalam kondisi terjaga atau sadar penuh dan didominasi oleh logika. Saat seseorang berada di gelombang otak beta ini, otak sedang aktif digunakan untuk berpikir, konsentrasi, dan sebagainya, sehingga gelombang otaknya tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah gelombang otak alfa. Gelombang otak alfa ini berada di 8 sampai dengan 13,9 Hz. Kondisi seseorang yang berada di dalam gelombang otak ini adalah kondisi sedang rileks, melamun atau berhayal, atau lagi santai-santai di pantai. Gelombang otak alfa ini dianggap sebagai pintu masuk atau akses ke pikiran bawah sadar, sehingga otak bisa bekerja secara maksimal. Nah, terkait dengan gelombang otak alfa ini, anak-anak dalam kondisi golden age-nya 0 sampai dengan 5 tahun, mereka banyak di gelombang otak alfa ini karena pikiran sadarnya belum terbentuk sepenuhnya. Karena anak-anak berada di gelombang otak alfa, karena pikiran sadar belum terbentuk tadi, itu menyebabkan mereka mampu menyerap informasi dengan begitu banyaknya. Mereka belajar begitu banyak dalam kehidupan ini di awal pertumbuhan mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah gelombang otak theta. Gelombang otak theta ini berada di 4 sampai dengan 7,9 Hz. Ciri utama seseorang masuk dalam kondisi theta adalah ketika mereka tidur dan bermimpi. Jika seseorang bisa mencapai kondisi theta ini, kondisi pikiran menjadi sangat kreatif dan inspiratif. Seseorang yang mampu berada di gelombang ini kondisinya sangat khusyuk, sangat rileks, pikiran sangat hening, bahkan dijelaskan lebih lanjut, indera keenam dan intuisi ini sangat peka sekali. Nah, di frekuensi theta inilah realitas kuantum akan terasa begitu nyata. Selanjutnya yang keempat adalah gelombang otak delta. Gelombang otak delta ini berada antara 0,1 sampai dengan 3,9 Hz. Frekuensi terendah ini memancar saat seseorang tidur pulas tanpa mimpi, tanpa sadar, tanpa bisa merasakan badannya, dan juga tanpa berpikir. Nah, di gelombang otak delta inilah tubuh memproduksi yang disebut sebagai HGH, Human Growth Hormone atau hormon pertumbuhan, di mana hormon ini bisa membuat seseorang menjadi lebih awet muda. Oke, itu adalah penjelasan tentang gelombang otak. Ketika gelombang otak kita ada di alfa dan juga di theta, maka RAS atau faktor kritis itu terbuka. Dan di saat itulah kita bisa memberikan sugesti kepada pikiran bawah sadar dengan mudah dan nyaman, tanpa dikritisi oleh area kritis atau RAS. Adapun caranya, yang pertama adalah Anda bisa memanfaatkan waktu-waktu di mana Anda dalam kondisi alfa atau theta, yaitu 30 menit menjelang Anda tidur dan 30 menit setelah Anda bangun dari tidur. Di waktu ketika Anda jelang tidur, Anda bisa visualisasikan dengan hal positif
sesuai dengan keinginan Anda atau membacakan afirmasi atau doa-doa yang positif sebelum tidur, 30 menit sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Kita memberikan doa-doa atau memberikan sugesti atau bervisualisasi tentang impian-impian kita di 30 menit setelah bangun tidur, 30 menit sebelum tidur, dan 30 menit setelah tidur. Yang kedua, tentu saja disengaja dengan menggunakan relaksasi ala hipnosis atau hipnoterapi. Dengan relaksasi, otomatis gelombang otak akan turun. Nah, di saat itu Anda bisa menggunakan sugesti atau afirmasi untuk memprogram baru untuk pikiran bawah sadar Anda, untuk kesuksesan, untuk kebahagiaan, atau mungkin untuk kesehatan Anda. Nah, cara yang ketiga ini juga bisa disengaja dengan menggunakan musik-musik tertentu yang tujuannya adalah untuk menurunkan gelombang otak. Dan ketika turun gelombang otak, Anda bisa tambahkan dengan visualisasi atau apapun yang tujuannya sekali lagi untuk kebahagiaan, untuk kesuksesan, dan juga untuk kesehatan Anda. Oke, itu adalah penjelasan tentang pintu gerbang pikiran bawah sadar dan bagaimana cara memaksimalkan pikiran bawah sadar secara sederhana. Teman-teman, kalau pengen dapatkan informasi lebih terkait dengan cara bagaimana memaksimalkan pikiran bawah sadar, silakan Anda follow atau subscribe channel ini. Dan jika Anda punya pertanyaan atau mungkin komentar, silakan Anda tuliskan di bawah, kita nanti bisa diskusi di sana. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Wisnu Sulaiman, salam budaya.